Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Sepriansah dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pengertian protokoler. Dalam pengertian luas, protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan, kantor, maupun masyarakat. Perkembangan selanjutnya, protokol berarti kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. Peran dan fungsi protokoler. Peran dan fungsi protokoler turut menentukan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi atau suatu institusi. Diperlukan adanya keberadaan protokol dalam sebuah lembaga atau perusahaan adalah karena protokoler ikut menentukan terciptanya suasana yang mempengaruhi keberhasilan suatu acara yang dibuat oleh institusi atau perusahaan tersebut. Unsur-unsur protokol dan tujuan protokoler. Unsur-unsur protokoler sebagai berikut. 1. Tata cara, acara, atau upacara harus dilakukan dengan hikmat dan tertib, menurut aturan dan adat yang sudah tetap dan harus ditaati. 2. Tata krama. Diperlukan kata-kata yang baik dan tepat menurut tinggi rendahnya derajat pejabat disesuaikan dengan peristiwanya. 3. Aturan acara atau upacara terikat pada rumus-rumus tertentu yang sudah tetap. Tujuan protokoler sebagai berikut. Pertama, agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara jelas. Kedua, agar proses kegiatan dapat menarik. Ketiga, agar proses kegiatan berjalan hikmat dan terhormat. 4. Agar suatu kegiatan dapat berkesan. 5. Agar isi dan kulit kegiatan dapat berpadu secara harmonis. Sponsorship. Sponsorship adalah menciptakan kerjasama saling menguntungkan antara organisasi dengan perusahaan sponsor. Apabila sponsorship dipilih berdasarkan manfaat dari besarnya eksposur atau kemewahan acara, para sponsor selalu dapat memilih acara atau event yang diselenggarakan oleh pesaing kita. Karena itu, penyelenggara event tidak dapat mengandalkan pendapatan dari sponsor. Model baru dari sponsorship didasarkan pada kemitraan. Sponsorship yang didasarkan kemitraan mampu memberikan beragam jenis hasil yang menyebabkan sponsor manapun sulit untuk meninggalkan kerjasama kemitraan ini. Menurut International Event Group, sponsorship merupakan biaya yang dikeluarkan kepada penyelenggara event dengan imbalan eksploitasi komersial kepada pasar potensial dalam event. Sedangkan menurut Gerard dan Sinclair dalam Bowen mendefinisikan sponsorship sebagai sesuatu pembelian yang biasanya intangible yang akan menghasilkan keuntungan tangible kepada pemberi sponsor, misalnya meningkatkan keuntungan serta peningkatan citra perusahaan. Dari kedua definisi tersebut, tidak hanya perusahaan saja yang menjadi sponsor, namun pemerintah juga dapat masuk ke dalam kategori sponsor. Karena pemerintah biasa menjadi sponsor utama dalam penyelenggaraan event atau festival. Sebagai pemberi sponsor, tentunya pemerintah menginginkan adanya keuntungan bagi pihaknya. Salah satu konsep diselenggarakannya event adalah dapat menarik sponsor untuk membiayai event tersebut. Ada beberapa hal yang harus diingat bahwa sponsor yang potensial
harus mendapatkan keuntungan dari event yang diselenggarakan. Di antaranya adalah: 1. Event yang diselenggarakan dan sponsor harus sama-sama memiliki pasar yang sama. 2. Adanya media yang akan mengekspos event yang akan diselenggarakan. 3. Keuntungan publisitas dan public relation, apa yang akan didapat oleh sponsor. 4. Keuntungan langsung apa yang akan didapat oleh sponsor di samping pemberitaan melalui media, seperti mendapatkan tempat khusus dalam jamuan makan malam atau gratis tiket masuk bagi sponsor. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dapat mengungkapkan keuntungan apa saja yang akan didapat oleh perusahaan menjadi sponsor event, maka akan sulit mendapatkan sponsor tersebut. Pemberi sponsor tidak hanya melihat keuntungan langsung, tetapi event yang diselenggarakan harus mampu meningkatkan citra yang akan dibangun event terhadap organisasi pemberi sponsor. Menyusun sebuah proposal adalah hasil kajian metodologi. Menulis proposal yang benar dan baik harus dipadukan dengan hasil seni imajinasi agar dapat menyediakan informasi yang memadai sesuai kebutuhan calon sponsor. Sebuah proposal harus mengandung hal-hal berikut agar dapat menarik investor untuk bergabung di dalam event tersebut. Antara lain: 1. Gambaran umum, artinya memberi gambaran mengenai organisasi atau perusahaan Anda, event tersebut, dan manfaat yang dapat Anda tawarkan kepada sponsor. Kedua, rincian event atau properti. Lembar informasi yang berisi daftar, tanggal, jam, lokasi, proyeksi jumlah dan profil pengunjung, harga tiket, jumlah keanggotaan, dan sebagainya. Semuanya yang berkaitan dengan data keras atau jumlah kuantitatif. Informasi yang disediakan di sini bervariasi, tergantung pada jenis acara yang diselenggarakan. 3. Rencana pemasaran. Rencana pemasaran yang telah Anda susun dicantumkan di bagian ini. Rencana tersebut menjelaskan bagaimana Anda akan memasarkan event Anda, nilai dari semua komponen pemasaran, media yang akan Anda gunakan, dan rencana publikasi. 4. Investasi. Dalam bagian ini harus merinci semua bentuk investasi yang dapat dikontribusikan oleh sponsor. Investasi tersebut dapat berbentuk uang tunai, jasa atau barang, maupun dukungan promosi yang secara langsung menguntungkan organisasi atau perusahaan Anda. Dalam bagian ini, masukkan batas tanggal pelunasan pembayaran berikut insentif yang Anda tawarkan. 5. Pendorong. Artinya, agar sponsor yakin atas manfaat yang Anda tawarkan, tampilkan bukti manfaat yang telah diperoleh oleh sponsor pada acara yang telah Anda selenggarakan sebelumnya. Selain itu, dalam hal pembuatan proposal sponsorship, agar pihak sponsor lebih tertarik dan supaya mereka tidak jenuh dalam membaca proposal yang kita ajukan, maka hal yang perlu kita perhatikan antara lain: 1. Maksimal tidak lebih dari 20 halaman. 2. Ungkapkan dengan detail kegiatan apa yang kita lakukan. Berikan contoh produk dan perkenalan profil kita dengan baik. 3. Sertakan surat pengantar dari perusahaan sebagai bukti legalitas proposal kita. Negosiasi juga perlu dan sangat penting, karena seringkali proposal sponsorship kita ditolak karena kita terlalu ambisi dan menekan pihak sponsor. Maka gunakanlah negosiasi agar bisa muncul kesepakatan kedua belah pihak. Perhatikan juga adab berbicara kita dan ciptakan suasana yang nyaman dengan pihak sponsor. Penguasaan public speaking yang baik ketika bertemu calon pemberi dana menjadi modal kita agar pengajuan dana kita menjadi sponsor yang bisa diterima.
Sekian pemaparan materi dari saya tentang protokoler. Lebih kurang saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan, kehilapan, saya mohon ampun. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.